2 Agustus 2022 kita akan melaksanakan rapat mengenai pengembangan bisnis kita, yang dimana kita akan mengembangkan Prana Coffee Shop yang akan dikembangkan di daerah Kalimantan. Dengan demikian, sebelum kita memulai rapat kali ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk rapat pertama kita ada beberapa hal yang memang akan dibahas mengenai pengembangan bisnis ini, yang akan disampaikan pertama kali oleh Direktur Utama kita, yaitu Bapak Agus Ardianto. Pada Bapak dipersilakan. Baik, ya. Pada rapat kali ini kita akan membahas pengembangan bisnis kita, yaitu dari PT Catur Swasta di Prana. Yang di sini kita kan sudah tahu bergerak dalam bidang coffee shop. Di sini coffee shop kita karena sudah melalui jatuh bangun gitu kan, jadi kita sudah bisa membuat cabang di mana-mana. Dan kali ini kita akan konversi ke Pulau Kalimantan, di mana masih sedikit di Pulau Kalimantan ini dalam pembukaan atau bisnis coffee shop. Nah, kita melihat peluang di sana, jadi saya ingin mengembangkan bisnis saya ini ke Pulau Kalimantan. Di sini saya akan menunjuk untuk penanggung jawab di sana, yaitu Bapak Dedi Irawan sebagai kepala manajer yang nantinya akan mengelola semua apa yang dibutuhkan dan apa semua perencanaan yang dibutuhkan juga. Siap? Besok. Baik. Boleh selanjutnya? Ya. Dalam pengembangan usaha kita. Dalam pengembangan usaha kita kan tentunya semua usaha itu akan tidak terlepas jadi jatuh bangun ya. Tapi kita membutuhkan kerjasama yang bagus di sini agar usaha atau pengembangan bisnis kita lancar. Jadi saya minta semua karyawan saya kita bekerja sama untuk satu tujuan yang sama seperti itu. Nah, di sini ada 5 tahap dalam membuka usaha. Yang pertama adanya rencana. Rencana tentu saja nanti akan kita buat, dan nanti Pak Dedi Irawan yang akan membuat rencana-rencana apa terkait dengan pembukaan usaha di Kalimantan ini disesuaikan dengan sikon dan kondisi di sana. Saran dan usul manajemen. Di sini saya membutuhkan saran dari kalian semua yang tentunya sudah berpengalaman di Pulau Jawa. Makanya saya menunjuk Pak Dedi Irawan sebagai wakil saya untuk di Pulau Kalimantan dengan beberapa karyawan yang akan dibawa nantinya. Tentunya karyawan-karyawan sudah berpengalaman. Jadi saran-saran dan usul yang dibutuhkan itu penting. Untuk program dan pemerintah juga, karena kita di Pulau Kalimantan, otomatis peraturan daerahnya akan berbeda dari Pulau Jawa. Jadi nanti saya meminta Pak Dedi untuk riset kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di sana. Dan 4, hasil berbagai riset peluang usaha. Tentunya walaupun masih sedikit perusahaan atau usaha coffee shop di sana, tentu sudah ada yang membuat peluang atau membuat usaha di sana. Jadi saya mau nanti kalian riset di sana daerah mana saja yang sudah membuka usaha ini. Jadi kita coba menghindari daerah-daerah tersebut, tetapi kita juga memilih daerah yang memang ramai atau menjadi pusat orang-orang berkegiatan. Jadi usaha atau peluang kita ini mempunyai sedikit saingan, berharapnya nanti omset kita membesar seperti itu. Yang kelima, Kadin dan asosiasi usaha sejenis ya. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa perusahaan atau usaha kopi yang di sana akan gabung dengan kita, karena melihat besarnya perusahaan kita yang sudah berkembang, mereka akan berpikir juga bisa bekerja dengan kita. Jadi mereka bisa rebrand dengan brand kita, yaitu Prana Coffee Shop seperti itu. Boleh lanjut yuk. Ya, di sini dalam merumuskan alternatif usaha, tentunya tidak terlepas dari wakil saya nanti yang akan membuat
semua rumusan usaha di sana. Itu aja. Oke, ada 3 seleksi alternatif yang akan kita pikirkan di sana nantinya. Ketersediaan pasar, berhubungan dengan bahan baku yang akan kita butuhkan, resiko kegagalan, berarti kita memikirkan strategi-strategi marketing yang bagus agar meminimalkan resiko kegagalan kita. Tentu dan harga ini juga bisa bersaing walaupun di sana sudah ada yang membuat coffee shop lebih murah, tapi kita harus menunjukkan bahwa harga kita dapat bersaing dengan harga kopi tersebut atau coffee shop yang sudah ada di sana dengan kualitas yang kita miliki. Nah, setelah semua kita pikirkan alternatif yang sudah ada, yang sudah terbentuk, baru kita akan membuat atau menentukan lokasi yang tepat untuk membuka cabang kita. Jadi kita sudah mempunyai kepastian yang pasti di sana. Setelah kita membuatkan usaha di sana nantinya 1 bulan pertama saya akan mengadakan evaluasi. Jadi 1 bulan pertama berjalan, kita langsung evaluasi. Jadi kita akan bisa menentukan langkah-langkah atau rencana kita ke depannya. Dari awal kita berdiri 1 bulan itu, bagaimana persaingan di sana, bagaimana minat orang dengan coffee shop kita dari segala menu gitu. Apakah ada menu yang harus dihapus, adakah menu yang harus ditambahkan, ataupun produk pendampingnya gitu. Orang tidak hanya akan meminum kopi kita, tapi bisa saja orang menyewa tempat kita untuk meeting atau untuk bersantai gitu. Jadi kita bisa membuat konsep nantinya kopi kita ini hanya untuk orang dewasa kah, atau memang untuk yang bisa anak muda nongkrong biasanya seperti itu. Sudah? Oke, ya yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan. Kedepannya saya harap untuk semua karyawan dapat bekerjasama dengan Pak Dedi yang saya tunjuk. Jadi kita semua partner bisnis di sini. Jadi tidak boleh kita saling egois, kita harus kerjasama. Siap? Siap. Bisa aja. Oke, untuk yang lain posisi kira-kira di mana Pak? Ya, tadi sudah kita bahas kan alternatifnya akan di lokasi mana nanti disesuaikan dengan Pak Dedi. Pak Dedi ini akan terbang ke Kalimantan dulu, riset atau survei daerah-daerah mana saja yang untuk bagus kita dirikan coffee shop kita. Ada lagi? Mungkin ini sih kita kan udah buat cabang di berbagai daerah ya. Ya. Jadi kira-kira apa kita memakai supplier yang sama atau kita coba mengajak perusahaan lokal atau usaha lokal untuk bekerjasama dengan kita? Oke, karena kita sudah punya supplier tetap, tetapi kita meminimalkan bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan daerah yang ada di sana. Jadi kita coba combine, kita tetap pakai supplier utama kita, tetapi kita juga riset untuk produk dari Pulau Kalimantan ini. Kemungkinan juga barang-barang bagus dari sini bagus dan harganya jauh lebih murah. Jadi kita bisa meningkatkan omset kita nantinya. Karena ini sangat berpengaruh dengan harga kita nanti kopi. Oke, betul. Karena Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan akan berbeda harga biasanya. Karena apalagi kalau kita daerah-daerah Jakarta, daerah-daerah Depok, Bekasi itu sudah bisa yang harga lebih mahal. Tapi untuk Kalimantan kita belum tahu gitu. Daerah perkembangnya atau bisnis center di sananya di mana kita juga belum tahu. Gitu sih. Jadi tenaga ini. Oke, nanti saya akan segera memberikan surat SPP ya, Bapak nanti juga bisa dengan semua kebetulan perjalanan dinas Kalimantan. Oke, Bapak nanti akan saya bersama dengan rekan saya yaitu dengan Ibu Ada yang selaku sebagai sekretaris Bapak dan nanti beliau juga yang akan menjadi senior sekretaris yang akan dipilih. Oke. Saya? Ini ada masukan lagi dari Masih dari saya cukup. Kita lihat dulu dalam hasil riset. Nanti setelah riset kita kumpul lagi atau kita rapat lagi menentukan di mana titik kita akan membuka usaha kita ini. Oke, Bapak Ibu semua ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, baik demikian Bapak dan Ibu rapat kita mengenai pembukaan cabang di daerah Kalimantan. Semoga nanti ke depannya kita diberikan kemudahan sehingga pengembangan bisnis kita berjalan dengan baik dan lebih sukses ke depan. Oke, demikian
dari saya dan dari kita semua, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selamat pagi dan selamat bekerja.